Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. XL7 adalah mobil LSUV yang dibangun dari basis MPV. Suzuki mengatakan mereka berhasil menggabungkan kenyamanan khas MPV dengan akomodir dan kepraktisannya ala SUV. Tapi emang benar, jati dirinya aja ini masih belum jelas nih LSUV atau MPV. Tapi kok bisa dibilang menggabungkan nilai-nilai positif dari masing-masing segmen. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kami sudah menemukan 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari XL7. Hal pertama yang kami suka dari mobil ini adalah modelnya. Yes, betul. Karena walaupun kami sudah bilang tadi di awal video kalau mobilnya ada LSUV yang dibangun dari basis MPV, tapi kami harus memberi apresiasi kepada Suzuki karena dia berhasil memberikan tampilan yang memang benar-benar seolah-olah seperti mobil baru gitu loh. DNA R3-nya udah nggak kelihatan. Tampilan secara menyeluruh dari Suzuki XL7 ini menurut kami memberikan kesan-kesan yang tangguh, gagah, dan maskulin. Apalagi punya kami di sini warna hitam. Kita mulai dari headlampnya dulu. Bentuk headlamp ini agresif, dia seperti menatap tajam gitu dengan adanya daytime running light. Jadi tampilannya selain agresif, tangguh, tapi juga terkini dan modern. Bentuk grillnya juga ini bentuk grill yang menjadi ciri khas XL7 ya. Orang-orang jadi tahu ini bentuk yang begini-gini tuh jadi XL7. Jadi dia punya identitas sendiri gitu, nggak niru-niru pabrikan lain yang mungkin honeycomb semua gitu. Nah, mobil ini juga dia desainnya keker gagah dari lekukan kap mesin yang ini loh, lekukan itu bener-bener tajam. Ditambah di sini permainan aksen front diffusernya, ditambah fog lampnya yang besar di sini, rumah fog lampnya. Jadi memang memberikan kesan yang LSUV sejati. Apalagi dia pakai cladding-claddingan yang body dove ini sampai ke belakang. Kalau untuk bannya dia menggunakan profil 195 60 ring 16. Ini profil bawaan ban Suzuki XL7, mau yang beta, alpha seperti yang punya kami, kecuali yang zeta itu beda modelnya. Dan oh ya, kalau kalian penasaran kenapa desain XL7 ini bisa bagus, mungkin salah satunya juga karena faktor dari desainernya yang nggak kaleng-kaleng. Walaupun ini mobil Suzuki sering diledekin sebagai mobil JDM, Jaipur Domestic Market India, tapi desainer mobil ini berasal dari Jepang dan Italia. Namanya adalah Cristiano Zanot dari Italia dan Izumi Beppu dari Jepang. Jadi ini desainernya ala-ala Jepangnya ada, Italianya ada, nggak ada Indianya sebenarnya. Cuman memang karena Suzuki besar di India jadi banyak diledekin aja sama netizen. Tapi menurut kami tetap bagus kok desainnya. Berpindah ke belakang, kalau dari sampingnya kita udah bisa lihat mobil ini diberikan aksesoris roof rail yang supaya memperkuat DNA SUV-nya. Walaupun kami belum tahu ini bisa beneran dipakai apa enggak. Kayaknya minimal kalian mesti beli roof rack dan roof rail tambahan ya untuk memperkuat, takutnya kenapa-napa. Nah, di belakang dia selain tampil tangguh, dia juga mau memberikan tampilan sporty dari menggunakan spoiler ini. Dan spoiler lucu ya, dia 2 warna. Satu warna hitam, satu warna silver di sini supaya aksen-aksennya sesuai seperti bagian mobil yang lainnya. Tampilan sporty sudah ada defogger di belakang juga. Stop lampnya nggak bisa bohong ya, ini benar-benar mirip R3. Dan ya tampilannya masih senada dengan depan, di mana banyak lekukan pahatan-pahatan tajam seperti di sini. Di sini lagi yang belok mengikuti cat eye-nya. Rear diffusernya juga terlihat tangguh. Karena ini varian Alpha, ada list chrome di sini dan ada emblem penanda dia tipe paling tinggi. Nah, ya kayak kurang lebih kalau dari model sih memang gak banyak yang kita bisa bahas. Cuman kami memang mengapresiasi Suzuki aja karena menurut kami desain yang mereka buat ini bener-bener sukses dan memang terbukti mobil ini banyak di pasaran ya. Bahkan sejak XL7 keluar, R3 jadi agak kepukul sedikit karena orang-orang mikir mungkin nambah sedikit udah dapat mobil yang lebih tangguh dan terlihatnya juga lebih keren gitu dibandingkan R3. Oh iya, satu hal yang hampir ketinggalan soal ground clearance mobil ini 200 mm ya. Jadi dia dibilang tinggi-tinggi banget enggak. Expander yang nggak usah expander cross juga udah lebih tinggi dari dia. Ya karena basisnya R3 jadi sama-sama pendek, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ya itu dia, sekilas info tentang eksterior dari XL7 ini. Hal kedua untuk kita menyukai mobil ini adalah karena rasa berkendaranya. Dan pertama-tama pas kita masuk mobil ini, pasti yang kita
berasa dalam tuh posisi berkendaranya. Mobil ini kategorinya SUV ya, walaupun basisnya di R3, dan logikanya yang nama SUV itu posisi duduknya pas kalian nyetir itu nggak ada SUV yang lebih nyaman dibandingkan MPV, karena memang beda tujuan, beda genre. Tapi karena XL7 ini dibuat dari basis R3 yang merupakan MPV, jadi duduknya itu sangat-sangat mirip dengan R3. Yang diambil dari R3 ya jelas kenyamanan posisi berkendaranya. Posisi duduk di mobil ini itu menunjang banget. Joknya juga udah semi bucket seat dengan support untuk bagian paha sini, dia melengkung gitu. Di sini juga memeluk badan kita. Armrest kanan dan kiri ini ada console box yang didesain secara pintar sehingga bisa dimajukan untuk jadi armrest. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi percaya nggak semua pabrikan kepikiran hal ini. Dan ini jadi membuat posisi tangan kita tuh bisa senderan kanan kiri, nggak cepat pegel ketika berkendara jarak jauh. Kalau untuk pengaturan setirnya sendiri, dia udah cukup lengkap juga. Pengaturan di sebelah sini, dia lepas kunci ke bagian bawah agak keras ya, dan dia sudah bisa tilt dan belum teleskopik. Ya sama kayak R3, karena dia basically mobil yang sama ya. Tapi nggak masalah. Joknya sudah bisa diatur naik turun, maju mundur, senderan juga bisa diatur. Ya enaknya mobil yang crossoveran begini ya, dia posisi duduknya nggak tinggi gede SUV gitu loh. Jadi kan ada beberapa orang yang postur tubuh mungkin kurang cocok pakai ras gitu karena mobilnya tinggi. Nah kalau yang ini ya enggak, karena ini sama seperti R3, jadi segala-galanya pun kenyamanannya posisi berkendara dia adaptasi dominannya dari kenyamanannya khas R3. Jadi untuk posisi berkendara mobil ini percayalah udah nggak ada keluhan lah. Oke, sekarang kita mau uji suspensinya. Sebenarnya nggak ada yang perlu diuji sih, karena kami juga udah cukup sering nge-review mobil ini, dan memang ini salah satu mobil keluarga dengan harga terjangkau yang bantingannya itu menurut kami enak. Jadi mobil Suzuki sebenarnya kalau dipakai nggak ada yang nggak enak sebenarnya, semua rata-rata enak. Cuman memang karena brandnya Suzuki, orang-orang pada mungkin banyak yang ragu duluan gitu. Tapi sebenarnya kami udah coba banyak mobil Suzuki, kalau dari rasa berkendara enak. Kayak dari tadi nih XL7 kita udah coba, posisinya enak, suspensinya pun enak gitu, empuk bener, lebih bahkan mungkin bisa dibilang cukup bersaing kalau dengan Avanza baru dan Expander baru. Nggak kalah sebenarnya, nggak kalah empuk ini bantingannya. Jadi enak lah buat kalian lihat jalanan di sini yang masih banyak yang rusak, mungkin nggak rapi, bantingannya ini udah enak. Dan hal ketiga yang kami suka dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Karena kami nggak tahu gimana caranya Suzuki bisa bikin mobil yang irit, padahal dia pakai transmisinya AT konvensional yang nih, bukan CVT. Dan dengan AT konvensional aja dia bisa ngelewatin efisiensi bahan bakar mobil-mobil rival-rivalnya yang pakai CVT. Contohnya Expander Cross atau mungkin BRV. Kita pernah coba dua mobil itu kisaran 15 kurang lebih. Kita tampilin datanya aja. Kalau ini hari ini kita dapat angka 17,4 km per liter. Kami juga sebelumnya pernah coba XL7 di video yang lain, itu kita dapat angka 18. Sedangkan kita juga pernah coba yang hybrid itu dapat 18,4. Jadi memang konsumsi bahan bakar ini ajaib ya. Suzuki ini kayak Mazda bikinnya. Dia nggak pakai CVT-CVT-an tapi tetap bisa bikin mobil yang irit. Mantap Suzuki. Pokoknya kalau untuk irit-iritan, mobil ini salah satu yang the best. Walaupun ini bukan yang hybridnya, kami udah rekomendasiin banget kalau kalian cari mobil keluarga yang irit. Ini adalah bahas bagian mesinnya. Kita tadi udah tahu mobil ini irit banget, padahal mobilnya cuman NA, dia bukan yang hybrid aja udah irit banget. Tapi kalau dari segi tenaga, dia gitulah aja. Dia mesin ini K15B, cc 1500, 4 silinder, dan dia DOHC, ada teknologi multi point injection. Kalau dari di atas kertas sih, Suzuki mengklaim mobil ini bisa menyemburkan tenaga 104 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi 138 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaganya disalurkan penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Kami suka transmisi otomatis konvensionalnya, jadi nggak tenaganya berasa lebih instan dibandingkan CVT. Kami juga suka ada multi point injection, jadi dia juga lebih irit, tapi tenaganya itu loh
menurut kami tenaganya ya Suzuki biasa-biasa aja ngasihnya di sini, nggak berlebihan juga. Sebenarnya kalau di mobil ini ya biasa saja, namanya kayak mobil mesin R3 gitu ya. Cuman kalau kita bandingkan, lagi-lagi kita harus membandingkan ya. Kalau mobil tuh, review mobil nggak dibandingkan tuh nggak seru gitu. Apalagi kan kita pegang semua merek, jadi boleh kita banding-bandingin. Kalau dibandingkan dengan Xpander Cross, itu mobil ini kalah. Mobil ini kalah torsinya kalah lumayan. Kami tampilkan aja tabel perbandingan di sini. Yang jauh dia kalahnya sama BRV, sama Honda. Jadi 3 mobil yang crossoveran ini sama-sama penggerak depan, dia XL7 tenaganya bisa dibilang yang paling belakang lah urutannya. Jadi ya memang kalau kalian mau cari mobil yang untuk lebih kalian pede kalau buat nanjak, ya tetap mobil-mobil seperti Rush atau Terios lah ya gitu ya, yang SUV asli gitu, gerobak asli. Kalau ini kan agak-agak beda dikit gitu ya, genre beda dikit. Jadi buat di kota ini lebih nyaman memang, tapi tenaganya untuk XL7 ini dia yang paling biasa aja gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa diunggulin dari tenaganya, karena memang rival-rivalnya lebih besar tenaga dari dia. Cuma memang itu tadi keunggulannya dia, walaupun tenaganya paling kecil, tapi dia memiliki konsumsi bahan bakar salah satu yang paling irit di kelasnya. Dan hal kedua yang kami kurang suka sedikit aja dari mobil ini adalah handlingnya. Nah, jadi kalau posisi berkendara udah enak, suspensi udah enak, sayangnya mobil ini tidak mengandung DNA sporty dari Suzuki. Jadi pengendaliannya tuh kalau dari setir kurang gesit gitu kalau menurut kami. Jadi kalau kita belok dikit, dia beloknya kurang belok gitu, tapi setelah miring berapa dia beloknya parah gitu. Jadi kayak pengendaliannya kurang enak. Ya sebenarnya biasa aja sih kalau kita cuma mau pakai harian, nggak terlalu penting sih. Cuman kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti Xpander, itu dia kalah, karena mungkin Xpander juga kan kita udah pernah review ya, dia ada DNA sportinya dari Lancer. Jadi pengendalian tuh memang berasa beda gitu loh, berasa beda sih. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang kelemahan banget, tapi jika dibandingkan dengan kompetitornya, dia berasa kalah. Walaupun ya lagi-lagi ini bukan kelemahan sih sebenarnya, karena ya mobil keluarga, kalian mau handling mau gimana sih kan gitu kan ya, perjalanan jauh panjang santai biasanya yang itu tujuannya kan ya, mobil-mobil seperti ini. Cuman kalau dibandingkan ada yang lebih enak, tapi bukan berarti ini nggak enak. Cuman karena dibandingkan dia kalah, ya kami harus mengakui sebagai poin yang kami sedikit kurang suka. Itu aja sih. Hal ketiga lagi-lagi yang kami sayangkan dari mobil ini adalah baris 2 dan baris 3-nya. Bukan karena nggak nyaman, tapi karena dia kalah lega dari rivalnya. Jadi bukan dia sempit, tapi dia kalah lega aja. Nah, pertama-tama kita ukur dulu lah ya, legroom dan headroomnya. Ini legroomnya. Ya sebenarnya cukup lega aja sih ya. Duh, kaki bisa selonjoran, masih lega juga. Ininya support, nggak gantung. Headroomnya lega juga memang sebenarnya, jadi lega juga. Cuman makanya tadi kan bilang kami sayangkan dan nggak kalah lega gitu, kalah lega dengan dibandingkan rivalnya. Ya rivalnya lagi-lagi yang kami punya di showroom saat ini ada Xpander, ada BRV. Kalau dibandingkan dengan dua mobil itu, mobil ini masih kalah lega. Kenapa? Karena seperti yang kami bilang di awal, mobil ini kan dibangun dari basisnya MPV, cuman dikemas model sedemikian rupa sehingga disebutlah LSUV sama Suzuki. Ya itu nggak bisa bohong gitu loh. Tetap aja mobil ini dimensinya nih dimensi dari MPV, jadi ruangnya juga nggak segimana-gimana LMPV ya, dibandingkan dengan sebenarnya mereka BRV dan Xpander Cross ya, terutama itu juga LSUV-an juga sih, dia basisnya MPV. Cuman basis MPV-nya dia sudah tinggi, sudah besar gitu, jadi gak heran kalau dalamnya lebih lega. Nah BRV juga ketika sekarang model udah baru, dia udah basisnya udah bukan pakai Mobilio, dia udah basis baru, jadi dan bentuknya ini kan kayak R3 panjang gitu ya. Jadi gak heran kalau kita banding-bandingkan legroom dan headroom untuk baris 2 ini, dia masih kalah dibandingkan kompetitornya. Tapi bukan karena ini sempit, tapi memang murni kalah lega aja. Itu kalau kurang bisa dinilai sebagai kekurangan buat kalian, karena kami juga jujur aja agak susah nyari kekurangan mobil ini. Paling ada satu lagi kekurangan mobil ini, yaitu duduk di baris 2 ini, yang tengah nggak ada headrest. Nah kalau ini kan kekurangan beneran nih, masa yang tengah dipilih kasih, padahal udah cakep nih, nggak ada tunnelnya kan. Cuman kalau misalnya kenapa-napa,
Nah, parahnya begitu. Kalau rival-rivalnya ada headrestnya, dan gak ada headrest ini juga termasuk bikin cepat pegel ya. Apalagi orang dewasa yang duduk tengah ini kalau misalnya perjalanan jauh, mobil kapasitas full. Ya itu aja sih kalau di baris 2. Mari kita pindah ke baris belakang. Lanjut di baris 3 juga sama sebenarnya. Kalau kita dibandingkan dengan rival-rivalnya dia kalah lega. Cuman emang ini kalau dibandingkan dengan LSUV asli tuh kayak Toyota Rush, itu keterlaluan. Ini masih lebih enak dibandingkan Rush, masih lebih manusiawi untuk orang dewasa. Tapi kalau dibandingkan rival-rivalnya yang seperti Expander dan BRV, dia lagi-lagi masih kalah lega. Legroom cuma segini aja, cuma sebatas tangan untuk orang dewasa. Kaki masih nggak bisa selonjoran. Ini juga nggak ketopang ya, jadi bisa cepat pegel kalau jarak jauh. Headroom cuman segini aja, cuman murni 4 jari aja ya, 4 jari tuh. Ini ada headrestnya, ini bisa diatur, dan ini udah posisi paling rebah. Sebenarnya untuk posisi rebah juga ini udah pas sih, nggak terlalu tegak banget dan nggak terlalu mundur banget, jadi relaxnya pas. Cuman memang mungkin agak sempit aja di pandangan sininya, karena kita ngeliat ini bener-bener langsung plafon gitu. Dan ini kaki juga ruang geraknya terbatas untuk orang dewasa, walaupun masih diberikan 2 cup holder dan ada 1 power socket di sebelah sana. Apakah ini memadai? Ya, masih memadai dan bukan yang paling sempit di kelasnya yang LSUV-an, LSUV asli dan LSUV jadi-jadian. Cuman ini tidak lebih lega dibandingkan rival-rivalnya yang kami sudah sebutkan sebelumnya. Tiga hal yang kami suka dan kurang suka dari XL7, mobil yang sering dipandang sebelah mata karena brandnya datang dari Suzuki, namun ternyata mobil ini membuktikan kami bahwa keunggulan yang dia miliki membuat mobil ini patut untuk dimiliki atau setidaknya dipertimbangkan untuk kalian lagi cari mobil keluarga. Meskipun mobil ini bukan yang terkuat dari segi tenaga, tapi efisiensi bahan bakar yang menjadi highlight utama dari mobil terlaris Suzuki yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan juga buat teman-teman yang pengen cek mobil second berkualitas lainnya, kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.